Halo rekan kultivator, selamat datang kembali di channel Alur Donghua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, siapkan kopi dan rokok kalian. Tanpa basa-basi, langsung ke ceritanya. Di dalam tungku surgawi raksasa, guntur dao dan api ungu bertabrakan, menciptakan lautan kehancuran. Thunder Daoist mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan Wang Lin, tetapi kekuatan gabungan guntur dan api justru semakin tidak terkendali. Wang Lin menyadari satu hal, energi asalnya terlalu sedikit. Heavenly Chop miliknya belum bisa mengeluarkan kekuatan penuh. Namun, dia masih memiliki satu kartu terakhir. Matanya berkilat saat menatap Thunder Beast. Dengan darahnya sendiri, Wang Lin menggambar simbol kuno yang sangat rumit. Segel yang bahkan melampaui pemahaman para kultivator biasa. Segel ketiga, buka! Simbol itu menembus badai petir dan menempel di dahi Thunder Beast. Dan pada saat itu, segala sesuatu berubah. Kelahiran leluhur petir. Thunder Beast meraung kesakitan. Tubuhnya mulai retak. Duri tajam muncul di punggungnya. Petir perak berubah menjadi hitam pekat. Aura yang keluar dari tubuhnya bukan lagi aura binatang biasa, melainkan aura leluhur petir. Thunder Beast dari kuil surgawi guntur langsung jatuh bersujud. Naluri jiwanya berteriak satu hal. Yang di hadapannya adalah leluhur sejatinya. Tak ada kehendak untuk melawan. Tak ada harga diri. Hanya ketakutan murni. Thunder Beast yang dilepas Wang Lin kini bukan lagi hewan, melainkan inkarnasi kehancuran petir purba. Benturan terakhir. Penjaga langit dan Thunder Beast menyerang tungku dari dua sisi. Thunder Daoist mengerahkan seluruh energi asalnya untuk mempertahankan tungku, bahkan mengorbankan esensi hidupnya sendiri. Namun itu tetap tidak cukup. Pada saat segalanya hampir runtuh, Wang Lin mengangkat jarinya. Chop surgawi. Langit dan bumi terbelah. Satu tebasan menghancurkan segalanya. Tungku raksasa itu meledak, retakan menyebar ke seluruh dimensi, dan badai petir hitam menelan ruang. Thunder Daoist muncul dengan tubuh penuh darah. Matanya dipenuhi ketakutan. Dia tidak melawan. Dia kabur. Penjaga langit dan Thunder Beast mengejarnya hingga menghilang di cakrawala. Pertempuran hidup dan mati. Berakhir dengan kekalahan kuil surgawi guntur. Rahasia Wang Ping terungkap. Namun inilah awal dari tragedi sesungguhnya. Wang Ping memandang ayahnya. Dengan senyum tenang dia berkata, "Ayah, ternyata yang dia katakan benar. Bodi membeku." Wang Ping perlahan menyadari segalanya. Mengapa dia tidak bisa berkultivasi? Mengapa dia tidak bisa memiliki keturunan? Mengapa dia tidak pernah sakit selama lebih dari 70 tahun? Mengapa dia merasa kematiannya sudah dekat, meski tubuhnya terasa normal? Jawabannya satu, dia sudah mati sejak awal. Wang Ping hanyalah fragmen jiwa, kebenaran yang disembunyikan Wang Lin. Liu Mei telah menyerahkan kepada Wang Lin bukan anak hidup, melainkan sisa jiwanya. Tubuh Wang Ping dibentuk dari dua sinar energi pedang surgawi. Satu membentuk daging, satu melindungi jiwa. Selama lebih dari 70 tahun, kehidupan Wang Ping hanyalah mantra yang terus dijaga Wang Lin. Dia tidak bisa berkultivasi, karena jika aura kebencian di jiwanya aktif, maka dia akan benar-benar menghilang. Semua kehidupan yang dia jalani hanyalah perpanjangan waktu. Perpisahan ayah dan anak. Dengan mata tenang, Wang Ping berkata, "Ayah, terima kasih. Aku hanya punya ayah di dunia ini." Dia memandang Qing Yi, gadis yang paling dia cintai. "Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan mencarimu lagi." Tubuh Wang Ping mulai bersinar. Cahaya emas meledak. Tubuhnya hancur, berubah menjadi dua sinar pedang. Yang tersisa hanyalah bola cahaya putih. Jiwa murninya masih terikat oleh satu benang hitam kebencian. Wang Lin dengan lembut menyentuh bola itu. Benang hitam pun menghilang. Akhirnya, anaknya bebas. Janji Wang Lin. Wang Lin tidak membiarkan jiwa Wang Ping pergi ke reinkarnasi. Dia memasukkan bola cahaya itu ke dalam surga menentang manik dan menaruhnya di samping jiwa Li Muan yang baru lahir. Mulai sekarang, ibumu adalah Wan Er. Wang Ping akan terlahir kembali. Tanpa kebencian, tanpa penderitaan, pengorbanan Qing Yi. Qing Yi berlutut dan menangis. "Ayah, biarkan aku ikut dengannya. Bahkan jika hanya sebagai pecahan jiwa, aku akan tetap menemani Wang Ping." Dan dia tidak ragu. Jiwanya pun diambil. Akhir sebuah siklus. Di bawah matahari terbenam, tubuh Wang Lin berubah. Rambut putihnya menjadi hitam. Punggungnya kembali tegak, seolah waktu pun tidak berani menyentuhnya. Dengan jiwa anak dan menantunya di dalam dirinya, Wang Lin berjalan menuju kehampaan. Satu siklus reinkarnasi telah berakhir. Namun satu janji akan segera dimulai kembali. Thunder Beast masih tergeletak di tanah. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Makhluk petir dari kuil surgawi.
Guntur itu menyaksikan sosok Wang Lin menghilang ke dalam kehampaan. Ia ragu sejenak, namun pada akhirnya tetap memilih untuk mengikuti Wang Lin dari kejauhan. Di dalam kehampaan, rambut hitam Wang Lin berkibar tanpa tertiup angin. Tatapan matanya tenang, dingin, dan tanpa emosi seakan ia telah menyaksikan seluruh suka duka dunia dan tidak lagi terpengaruh olehnya. Wang Lin bukan sekadar kultivator biasa. Ia telah melewati siklus reinkarnasi sebagaimana Wang Ping. Melalui reinkarnasi itu, kultivasinya melonjak dari tahap awal ascendant ke tahap pertengahan ascendant, sementara wilayah kekuasaannya menembus tahap akhir ascendant. Dengan persediaan batu giok surgawi yang cukup, Wang Lin yakin ia bisa menjadi pembangkit tenaga, ascendant tahap akhir yang sesungguhnya. Namun ia sangat sadar akan keterbatasannya. Menghadapi kultivator ilusori, Yin saja sudah sulit dan menguras energi asal yang berharga. Energi asalnya sendiri telah mencapai titik inti dan hampir tidak bisa digunakan lagi. Jika ia bertemu kultivator korporeal yang satu-satunya pilihan adalah melarikan diri, ia merenungkan celah besar antara langkah pertama dan langkah kedua kultivasi. Bahkan dengan kultivasi ascendant tahap akhir, tanpa energi asal yang cukup, ia tetap bukan tandingan pembudidaya yin yang. Maka tujuan utamanya kini jelas, mengumpulkan batu giok surgawi, dan menemukan cara untuk memulihkan serta meningkatkan energi asalnya. Wang Lin segera bergerak menuju kehampaan, menembus atmosfer dan melesat di antara bintang-bintang ke arah tempat boneka penjaga langit dan binatang petir sebelumnya berada. Thunder Beast dari kuil surgawi Guntur mengikutinya, menjaga jarak dengan hati-hati. Di tengah perjalanan antar bintang, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan duduk di atas cahaya peraknya, melesat cepat seperti pelangi di angkasa. Thunder Beast terkejut melihat kecepatan itu dan segera berubah menjadi sambaran petir untuk mengejar. Tak lama kemudian, ekspresi Wang Lin berubah dingin. Ia merasakan gelombang energi dahsyat di kejauhan. Di sana, Taois petir berada dalam kondisi menyedihkan, terdesak hebat oleh boneka penjaga. Langit dan Thunder Beast yang segel, ketiganya telah dilepaskan. Makhluk petir itu mengamuk dengan tanduk yang memancarkan kilat, memaksa Taois petir terus menghindar hingga wajahnya pucat dan penuh keputusasaan. Ketika Taois petir melihat cahaya perak Wang Lin mendekat, keputusasaan di matanya semakin dalam. Energi asalnya hampir habis. Menggunakannya lagi berarti kultivasinya akan merosot dan impiannya mencapai korporeal yang akan hancur. Ia juga sangat takut pada dua sinar energi pedang Wang Lin yang pernah hampir membunuhnya. Wang Lin memutuskan bahwa Taois petir harus mati. Sebagai utusan kuil surgawi Guntur, jika dibiarkan hidup, ia akan membawa bencana di masa depan. Tanpa ragu, Wang Lin mengeluarkan 7 pedang berharga dan membentuk formasi pedang bintang 7. Langsung menyerang Taois petir. Boneka penjaga langit menghantam Taois petir dengan pukulan dahsyat, sementara Thunder Beast menyerang dari belakang dengan petir mematikan. Taois petir semakin terdesak. Dalam kepanikan, ia menghancurkan sebuah batu giok, menciptakan penghalang petir di sekeliling tubuhnya. Formasi pedang bintang 7 menghantam penghalang itu, memicu ledakan beruntun. Penghalang bergetar hebat dan hampir runtuh. Dari dalam, Taois petir berteriak kepada Wang Lin, mengancam bahwa membunuh anggota kuil surgawi Guntur akan membawa masalah besar di sistem bintang surga. Namun Wang Lin dengan dingin menjawab bahwa baik membunuh maupun membiarkan Taois petir hidup, masalah tetap akan datang. Maka ia memilih membunuh. Ia memanggil bendera 1 miliar jiwa. Ratapan mengerikan mengguncang jiwa, dan fragmen jiwa tak terhitung jumlahnya melesat keluar, termasuk jiwa ascendant. Dari penyatuan jiwa-jiwa terkuat, terbentuk 3 jiwa utama pamungkas, kilin hitam raksasa, raksasa hitam setinggi 30 kaki, dan jarum hitam misterius manifestasi jiwa keempat Wang Lin. Dengan satu perintah bunuh, semua serangan dilancarkan bersamaan. Taois petir benar-benar putus asa. Ia mengancam akan menggunakan mantra penyelamat nyawa yang mengorbankan umur dan kultivasi. Namun Wang Lin tetap tenang. Ketika Taois petir memohon untuk hidup dan menanyakan syarat pembebasannya, Wang Lin memberi satu pilihan. Mengakui Wang Lin sebagai tuannya dan menerima jejak pembatasan. Terdesak, Taois petir setuju. Ia membuka penghalang dan semua serangan berhenti tepat sebelum menghancurkannya. Wang Lin lalu menanamkan pembatasan emas ke dalam jiwa asal Taois petir, mengikatnya secara langsung. Meski Taois, petir yakin bisa menghancurkan pembatasan itu setelah memulihkan energi asalnya. Wang Lin berkata bahwa itu baru langkah pertama. Ia lalu terbang pergi memaksa Taois petir mengikuti. Wang Lin membawa mereka ke sebuah planet abu-abu yang mati dan beracun. Di sana,
Ia menciptakan sebuah gua besar dengan energi pedang dan memaksa Taois petir masuk. Di dalam gua, Wang Lin menyatakan akan memasang pembatasan kedua dan menjamin nyawa. Taois petir tetap utuh. Taois petir setuju meski diam-diam menyimpan niat pengkhianatan. Wang Lin mulai menanamkan pembatasan tambahan, simbol demi simbol energi asal masuk ke tubuh Taois petir. Namun tiba-tiba, Wang Lin mengeluarkan Soul Lasher dan mencambuk Taois petir 6 kali berturut-turut. Jiwa asal Taois petir terhempas keluar dari tubuhnya. Sebelum ia bisa melawan boneka penjaga langit, Thunder Beast, 3 jiwa utama, dan formasi pedang bintang 7 langsung menekannya. Jiwa asal Taois petir terperangkap oleh jaring pembatasan petir yang telah ditanamkan Wang Lin sebelumnya. Pada saat itu, niat Wang Lin terungkap sepenuhnya. Ia tidak berniat sekadar menjadikan Taois petir sebagai budak, melainkan menyempurnakannya menjadi penjaga surgawi. Dengan menggabungkan Taois petir dan Thunder Beast, peluang keberhasilannya sangat tinggi. Bahkan jika gagal, Wang Lin tidak akan kehilangan apapun. Dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan, Wang Lin melangkah lebih dekat ke tujuan, barunya memperkuat kekuatannya dengan cara yang kejam namun efektif, tanpa menyisakan jalan kembali bagi musuhnya. Thunder Daoist menjerit penuh kemarahan dan keputusasaan. Dengan suara serak, ia berteriak bahwa Wang Lin yang menyamar sebagai Shumu telah mengkhianati janjinya. Namun Wang Lin hanya menatapnya dengan ekspresi tenang, tanpa sedikit pun emosi. Dalam pandangannya, situasi ini sepenuhnya wajar dan berada di bawah kendalinya. Thunder Daoist saat ini berada di ambang kehancuran. Tubuh fisiknya nyaris tidak memiliki energi, sementara jiwa asalnya telah dipaksa keluar dan dikendalikan sepenuhnya oleh segel Wang Lin. Demi bertahan hidup, ia terpaksa menyetujui syarat Wang Lin, dan keputusan itulah yang tanpa disadarinya memberi Wang Lin kesempatan emas untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan, menyempurnakan Thunder Daoist menjadi penjaga surgawi. Dalam proses pemurnian boneka ada satu syarat mutlak, target harus mau. Wang Lin memahami ini dengan sangat baik. Oleh karena itu, ia menjelaskan dengan nada datar bahwa ia tidak melanggar janji. Namun, agar langkah kedua pemurnian berhasil tanpa kecelakaan, jiwa asal Thunder Daoist harus dipisahkan dari tubuhnya. Untuk mencegah perlawanan, Wang Lin menggerakkan tangan kanannya. Dan seketika penjaga surgawi serta binatang guntur mengepung jiwa asal Thunder Daoist. Jika ia berani bergerak, mereka akan menyerang tanpa ragu. Tanpa memberi Thunder Daoist kesempatan berbicara, Wang Lin meraih tubuh fisiknya. Ia dengan tenang mengambil tas pegangan Thunder Daoist, lalu kembali memuntahkan energi asal dalam jumlah besar. Energi itu mengalir seperti kilat menyelimuti tubuh Thunder Daoist sepenuhnya. Jiwa asal Thunder Daoist melayang di udara, menatap Wang Lin dengan dingin dan penuh kebencian. Dalam hatinya, ia ingin melihat jenis segel atau jejak apa yang akan ditanamkan Shumu padanya. Namun seiring waktu berlalu, rasa penasaran itu berubah menjadi keterkejutan. Hari demi hari berlalu, Wang Lin terus-menerus memuntahkan energi asal tanpa henti. Energi itu memasuki tubuh Thunder Daoist seperti arus petir yang tak pernah padam. Tubuh fisik Thunder Daoist perlahan-lahan layu, mengering, dan menyusut hingga hampir hanya tersisa kulit dan tulang. Namun di dalam tubuhnya guntur terus bergerak liar, sementara cahaya tembaga samar mulai muncul, memberikan kesan yang sangat aneh dan tidak wajar. Selama proses ini, jiwa asal Thunder Daoist menyaksikan semuanya dengan saksama. Matanya dipenuhi keterkejutan yang semakin dalam dari hari ke hari. Pada awalnya, ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wang Lin. Namun setelah beberapa hari berlalu, pemahaman mengerikan akhirnya muncul di benaknya. Shumu berniat menyempurnakannya menjadi boneka. Begitu kesadaran itu muncul, keterkejutan berubah menjadi teror murni. Jiwa asal Thunder Daoist menggigil, terutama ketika ia melihat penjaga surgawi berdiri tidak jauh darinya. Meski hanya berbentuk jiwa asal, ia merasakan hawa dingin menjalar ke seluruh kesadarannya. Ia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, mungkinkah penjaga surgawi itu dulunya juga seorang kultivator kuat yang disempurnakan dengan cara yang sama? Jika benar, maka latar belakang Shumu terlalu mengerikan. Metode pemurnian seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai sembarang orang. Ketika Wang Lin membuka matanya, ia menatap tubuh Thunder Daoist yang kini tampak seperti mumi, memancarkan cahaya tembaga. Di matanya cahaya misterius berkilau. Wang Lin menilai hasilnya dengan tenang. Tubuh seorang kultivator ilusori yin memang luar biasa. Tanpa bahan logam apapun, tubuh ini telah mencapai peringkat tembaga. Jika ditambahkan harta surgawi yang tepat, peningkatannya akan jauh lebih besar. Di saat yang sama, di lokasi yang sangat jauh, di dalam sistem bintang All Heaven,
Terdapat planet Yunxia, planet kematian yang diselimuti kabut tebal dan aura dingin. Hampir tidak ada kultivator yang masuk dan kembali hidup. Pada saat itu, kabut tebal di planet Yunxia bergolak hebat, seolah ada sesuatu yang berusaha keluar. Tiba-tiba, sosok kurus berpakaian, compang-camping menerobos kabut dengan wajah penuh ketakutan. Di depannya melayang sebuah tungku besar. Wajahnya menampakkan ekstasi. Ini adalah percobaan kaburnya yang ke-8 selama lebih dari 70 tahun. Namun harapan itu hancur seketika. Dari planet Yunxia, tentakel panjang melesat dengan kecepatan mengerikan, membelit tubuhnya dan menyeretnya kembali ke dalam kabut tanpa ampun. Orang itu adalah keserakahan. Saat ditarik kembali, matanya dipenuhi keputusasaan. Dalam hatinya, ia mengutuk takdir dan Wang Lin. Jika Wang Lin tidak datang ke sistem bintang All Heaven, ia tidak akan dikirim ke tempat terkutuk ini, dan tidak akan terjebak di planet mengerikan tersebut. Jeritan batinnya tenggelam bersama kabut Yunxia, menandai bahwa tragedi lain sedang berlangsung. Sementara di tempat lain, Wang Lin terus melangkah di jalur kekuatan yang dingin dan tanpa ampun. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe ya rekan Dao.